Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa, ayah bunda, ustadz ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur pada senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat yang diberikan Allah kepada kita sekalian. Tentunya sholawat dan salam adalah senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita semua diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Mari kita awali kajian Ahad pagi kita pada kesempatan yang berbahagia ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 24, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada kita, Alam taro kaifa doroballahu masalan kalimatan thayyibah kasa jarotin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fisama tu'ti ukulaha kula hinim bitni rabbiha. Yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah itu membuat suatu perumpamaan bahwa kalimat yang baik itu seperti halnya pohon yang baik, akarnya menghujam ke dalam tanah, senantiasa dahan dan rantingnya menjulang ke langit, dan senantiasa berbuah sepanjang musim dengan seizin Tuhannya. Jadi pada ayat itu dikatakan bahwa pohon yang baik itu akarnya menghujam di dalam tanah, daun dan rantingnya menjulang ke langit, berbuah sepanjang musim. Nah, orang yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala keimanan di dalam hatinya, seperti kalimat la ilaha illallah yang tertancap kuat di dalam hatinya, maka kalau pohon itu akarnya menghujam ke dalam tanah, maka orang yang beriman itu memiliki akidah yang lurus. Kemudian kalau pohon memiliki daun dan rantingnya menjulang ke langit, maka orang mukmin itu memiliki ciri ibadahnya benar. Kalau pohon yang baik itu memiliki ciri senantiasa berbuah sepanjang musim, maka orang mukmin itu senantiasa beramal setiap saat, karena hidupnya memang untuk beramal kebaikan. Artinya bahwa orang beriman yang akidahnya lurus, ibadahnya benar, pasti amal solehnya banyak. Karena memang karakter iman itu adalah memotivasi pemiliknya untuk melakukan banyak amal kebaikan. Gitu. Nah, oleh karena itu, kita sekalian, ketika diserukan kepada kita kepada kebaikan, diserukan kepada kita amal soleh, maka respon yang harus kita miliki adalah istijabah. Istijabah itu adalah bersegera. Ketika di hadapan kita diserukan kepada keimanan, diserukan kepada kita kebenaran, diserukan kepada kita Al-Quran, diserukan kepada kita dinul Islam, maka sifat orang beriman itu adalah fauriyatul istijabah. Dia memiliki responsibilitas yang tinggi untuk menyambut keimanan itu, menyambut kebenaran itu,
menyambut agama Islam, menyambut Al-Quran, menyambut amal ibadah, dan menyambut amal soleh. Sehingga dalam kehidupannya, orang beriman itu senantiasa dari setiap organ tubuhnya, dari setiap potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupannya, melahirkan banyak amal kebaikan. Pertanyaannya adalah, apa keutamaan daripada fauriyatul istijabah? Mengapa kita diharuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memiliki fauriyatul istijabah? Karena fauriyatul istijabah atau kepekaan, responsibilitas yang tinggi untuk menjalankan amal ibadah itu memiliki banyak-banyak keutamaan. Para pemirsa ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya kita akan menemukan 4 keutamaan dari memiliki kepekaan yang kuat dalam menyambut kebenaran itu. Yang pertama, bahwa fauriyatul istijabah, responsibilitas yang tinggi terhadap amal soleh itu bisa melahirkan pahala yang besar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa orang-orang yang pergi dan mendatangi Jumatan itu, maka pahala yang diberikan Allah kepada orang-orang yang berada di shaf pertama, pahalanya seperti mendapatkan seekor unta. Orang yang menempati shaf yang kedua, pahalanya seperti seseorang yang mendapatkan seekor sapi. Orang yang menempati shaf ketiga, pahalanya seperti orang yang mendapatkan seekor domba. Pertanyaannya adalah, mereka sama datang untuk mengerjakan sholat Jumat, tetapi shafnya berbeda, akhirnya pahalanya juga berbeda. Mengapa demikian? Padahal dia sholat Jumatnya di masjid yang sama, hanya shafnya saja yang berbeda. Itulah pahala yang diberikan Allah kepada seseorang itu berdasarkan kepekaan dia, respeknya dia di dalam menyambut kebenaran atau amal yang soleh. Karena orang yang menempati shaf yang pertama itu adalah orang-orang yang menyambut seruan untuk menjalankan sholat Jumat itu secara cepat. Dia mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan sunnah-sunnah di hari Jumat dengan disegerakan. Itu. Jadi inilah sama-sama mengerjakan sholat Jumat, tapi memiliki perbedaan pahala. Karena tadi kepekaannya di dalam menyambut kebenaran amal soleh itu berbeda, maka Allah pun memberikan pahala yang berbeda. Semakin kita menyambut seruan Allah dengan segera, maka pahala yang diberikan Allah kepada kita semakin besar. Itu. Kemudian yang kedua, bahwa keutamaan daripada fauriyatul istijabah atau kepekaan yang tinggi dalam menyambut amal soleh ataupun kebenaran, itu adalah bahwa sifat ini akan melindungi kita, akan menyelamatkan kita pada saat kita nanti mendapatkan kesulitan di hari kiamat. Dalam kitab Irsyadul Ibad dikatakan ada seorang muslim yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dosa-dosanya dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Kemudian setelah sekian lama berada di dalam neraka, tiba-tiba ada orang yang menyelamatkannya. Orang yang di neraka itu bertanya, Anda siapa kok mau menyelamatkan saya? Maka orang yang menyelamatkan tadi menjawab, saya adalah sholat yang Anda kerjakan selama di dunia. Maka orang muslim yang Allah masukkan ke dalam neraka ini berkata kepada sholat itu tadi, mengapa Anda datang terlambat menolong saya? Kok tidak dari dulu-dulu Anda datang menolong saya?
Maka jawabannya sholat itu adalah karena aku sungguhnya mencerminkan apa yang kamu kerjakan selama kamu hidup di dunia. Aku datang terlambat karena dulu ketika kamu sholat pun kamu juga terlambat untuk memenuhi panggilan Allah. Nah, itu contoh. Tetapi intinya bahwa semakin kita ini di dunia seringkali merespon dengan cepat amal ibadah, amal soleh, maka pada saat kita mengalami kesulitan di hari kiamat, maka amal soleh itu juga akan merespon cepat saat kita membutuhkan pertolongannya. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus memiliki fawridatul istijabah? Supaya kita terhindar dari rasa penyesalan. Gitu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memberikan kepada kita ini kesempatan yang tidak terulang. Gitu. Maka apabila kita memiliki suatu peluang ataupun kesempatan untuk beramal kebaikan, jangan ditunda. Ya. Jangan ditunda. Karena belum tentu besok kita memiliki keadaan ya yang sama dengan keadaan hari ini. Kalau kita menunda terus untuk beramal soleh, untuk beramal kebaikan, maka kita sendiri yang rugi. Gitu. Biasanya orang yang suka menunda-nunda beramal soleh, beramal kebaikan, dia pasti disibukkan dengan sesuatu yang tidak benar. Karena Ibnu Taimiyah mengatakan, barang siapa yang tidak menyibukkan dirinya dengan kebaikan, maka dia akan disibukkan dengan kebatilan. Orang yang tidak menyibukkan dirinya dengan kebenaran, dia akan disibukkan dengan kebatilan. Maka dia hanya akan menyesal. Gitu. Nah, kemudian, yang keempat, keutamaan dari menyambut segera kebaikan itu, atau amal soleh itu, adalah bahwa sebaik-baik amal adalah amal soleh yang disegerakan. Itu kata para ulama mengatakan demikian. Sebaik-baik amal itu adalah amal soleh, amal ibadah yang disegerakan. Sehingga Rasulullah juga mengatakan kepada kita bahwa sebaik-baik amal itu adalah mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Maka kalau kita ini ada kebaikan dalam diri kita, ya, maka kita harus kita segerakan. Tidak usah menunggu, ya, ketika temannya banyak, ketika kesempatan lapang, ya, tidak perlu kita menunggu seperti itu. Begitu kita ada kesempatan, apakah ada temannya atau tidak, ya, kalau itu amal soleh, maka harus kita segerakan. Nah, ini. Kemudian yang kedua yang perlu kita bahas kali ini adalah mengapa kita harus istijabah. Mengapa kita harus merespon kebaikan, merespon amal soleh, merespon kebenaran itu dengan segera. Itu. Yang pertama, karena keadaan hati kita itu senantiasa berubah-ubah. Hati kita itu bahasa Arabnya namanya qalban. Qalban itu sesuatu yang tidak tetap. Artinya setiap saat dia bisa berubah. Dan itu sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 24. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilahi tuhsarun. Dan sungguhnya Allah itu membuat dinding antara manusia dengan hatinya. Apa makna Allah membuat dinding antara manusia dan hatinya? Bahwa ketika kita memiliki niat untuk beramal soleh, untuk beramal kebaikan, maka kita tidak perlu menunggu besok. Karena kita belum tahu 1 jam nanti, 2 jam nanti, atau esok hari, apakah keadaan hati kita masih sama. Gitu. Maka begitu timbul niatan bagi kita untuk melakukan amal soleh ataupun amal kebaikan,
maka kita perlu bersegera. Ya, karena belum tentu 1 jam yang akan datang kita masih memiliki niat untuk beramal soleh itu. Demikian para pemirsa. Kemudian yang kedua, mengapa kita perlu melakukan istijabah fauriyah? Ya. Karena kesempatan itu tidak datang untuk kali kedua. Contohnya, ketika pada hari ini, hari Ahad ini, tadi pagi, ya, bapak-bapak tidak datang ke masjid untuk menjalankan sholat subuh berjamaah di masjid, maka ya, waktu sholat subuh hari itu tidak akan mungkin terulang lagi. Besok sudah waktu subuh, ya, yang berbeda. Gitu. Kalau kita ini tidak sholat subuh berjamaah di pagi hari tadi, ya, di masjid, maka pahala daripada sholat sunnah fajar hilang. Ya, pahala sholat subuh berjamaah di masjid yang disaksikan oleh para malaikat hilang. Dan kita tidak mampu untuk mengembalikan kesempatan itu untuk kali kedua. Karena ketika waktu itu sudah berlalu dari kehidupan kita, dia tidak akan mungkin bisa kembali dalam kehidupan kita untuk selama-lamanya. Maka begitu, ketika dalam diri kita ada ghirah untuk beramal kebaikan, maka segera lakukan. Karena kesempatan tidak datang untuk kali kedua. Itu. Kemudian yang ketiga yang perlu kita bahas di sini adalah terkait dengan ayat-ayat Al-Quran, ya, yang berkenaan dengan istijabah. Saya akan mengutarakan 3 ayat yang nanti bisa bapak-bapak, ibu-ibu yang bersani ya, dalam Al-Quran terjemahan. Ya. Yang pertama dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133. Allah berfirman pada ayat itu, wasyari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduha samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan surga yang seluasnya langit dan bumi yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam kitab tafsirnya Imam Ibnu Katsir yang menjelaskan tentang ayat ini, Bapak Ibu sekalian. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersegera menuju ampunan Allah? Jawabannya ada 2. Yang pertama, setiap dosa yang kita lakukan pada hakikatnya itu menjadi penghalang bagi Allah untuk memberikan keberkahan itu kepada manusia. Ya. Keberkahan hidup kita itu dijauhkan Allah dari kita karena dosa-dosa yang kita kerjakan. Maka kalau kita ini ingin agar keberkahan Allah itu senantiasa diberikan kepada kita, maka kita harus bersegera untuk memohon ampun kepada Allah agar dosa itu diampuni oleh Allah, sehingga keberkahan, hidayah itu didatangkan Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua, ya, mengapa kita harus bersegera menuju ampunan Allah? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita tidak mengetahui kapan kita ini akan meninggal. Ya kan? Kematian merupakan sesuatu yang pasti, tetapi kita tidak pernah mengetahui kapan itu datangnya. Allah berkeinginan kepada kita sekalian ini agar sebelum kematian itu datang, dosa-dosa yang kita kerjakan itu diampuni oleh Allah. Sehingga ini memperingan kita pada saat sakaratul maut, memperingan kita pada saat di alam kubur, dan memperingan penderitaan kita saat kita berada di padang mahsyar nanti. Kemudian yang kedua, mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita pada ayat itu untuk bersegera menuju surga Allah? Padahal pada ayat itu terangkan bahwa surga Allah itu seluas langit dan bumi. Jawabannya adalah walaupun surga itu seluas langit dan bumi, tetapi
couplingnya dibatasi. Artinya orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga itu terbatas. Maka Allah menginginkan agar kita termasuk orang yang mendapatkan coupling di surga itu. Nah, ini. Nah, kemudian yang kedua, dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 193. Ini doanya orang-orang pinter. Ini doanya orang-orang cerdas. Ya kan? Ulil albab. Pada ayat itu dikatakan Rabbana innana sami'na munadiya yunadil imani an aminu birabbikum fa'amana. Ya kan? Yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar orang yang menyerukan kepada kami kepada keimanan. Berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Fa'amana. Maka kami pun segera menyambut seruan itu untuk beriman. Artinya ketika kepada kita diserukan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat itu tidak menerangkan siapa orang yang mengajak manusia untuk beriman itu. Artinya apa? Dan itu tidak penting kita mengetahui siapa yang menyerukan manusia kepada keimanan itu tidak penting. Allah tidak menyebutkan siapanya. Itu maksudnya adalah supaya kita itu mau menerima, ya, nasihat, menerima kebenaran. Tidak perlu kita memandang siapa yang menyampaikan. Asalkan yang disampaikan itu sebuah kebenaran, itu wajib kita terima. Ya. Sehingga Imam Ali mengatakan undur makol wala tangdur mangkol. Ya. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Gitu. Maka walaupun yang mengatakan itu seorang anak-anak, tapi itu kalau itu merupakan suatu kebenaran, ya kita harus menerima. Walaupun yang mengucapkan itu adalah orang yang strata sosialnya di bawah kita, dan apa yang dikatakan itu merupakan suatu kebenaran, wajib kita terima. Itu orang yang memiliki fauriyatul istijabah. Ya. Kemudian lagi dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 24. Pada ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yakhulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tusarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah segera, ya, apa-apa, ya, penuhilah segera panggilan Allah dan Rasul. Ya. Jika Rasul menyerukan kepadamu kepada sesuatu yang menghidupkanmu, lima yuhyikum, kepada sesuatu yang menghidupkanmu. Wa'lamu annallaha yakhulu bainal mar'i wa qalbihi, dan ketahuilah bahwa Allah itu membuat dinding antara manusia itu dengan hatinya. Ya. Lima yuhyikum itu apa? Sesuatu yang menghidupkan. Sesuatu yang menghidupkan itu apa? Bisa berupa zikir, bisa berupa amal ibadah, bisa merupakan amal soleh, bisa merupakan Al-Quran, bisa merupakan kebenaran, bisa merupakan Islam, syariat Islam. Gitu. Jadi kalau datang kepada kita, ya, sesuatu yang menghidupkan diri kita, ya, maka kita harus menyambut dengan segera. Karena tadi ayat tadi diteruskan wa'lamu annallaha yakhulu bainal mar'i wa qalbihi. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu membuat dinding antara manusia dengan hatinya. Artinya hati manusia itu senantiasa berubah-ubah. Maka apabila kita memiliki niatan untuk beramal soleh, maka segera lakukan. Tidak usah menunggu kawannya banyak, tidak usah menunggu besok, dan besok. Gitu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang macam-macamnya istijabah. Ya. Untuk istijabah, untuk memiliki sifat fauriyatul istijabah
atau memiliki responsibilitas yang tinggi kepada kebenaran itu bisa dilakukan dengan 4 hal. Yang pertama adalah istijabah fikriyah. Istijabah fikriyah itu menyambut dengan pemikiran, itu artinya menyambut dengan ilmu. Artinya adalah bahwa ketika kita melakukan amal soleh, amal kebaikan, kita didorong, dianjurkan oleh agama Islam itu menyambut kebaikan, mengerjakan amal soleh, itu didasari dengan ilmu. Ya. Sehingga mengapa para alim mengatakan al-ilmu qoblal amal. Ilmu itu harus mendahului amal. Ilmu tanpa amal Allah masih menerima, tapi amal tanpa ilmu Allah tidak mau menerima. Maka wajib bagi diri kita untuk terus meningkatkan kapasitas diri kita dengan ilmu-ilmu, apakah ilmu yang berkaitan dengan agama, ataukah ilmu yang berkaitan dengan duniawi kita, agar diri kita itu untuk merespon kebaikan dengan cepat. Karena orang yang mengetahui keutamaan suatu amal dengan ilmu, maka dia akan bersegera untuk melakukan amal itu. Demikian. Kemudian yang kedua adalah istijabah nafsiyah. Menyambut kebenaran, menyambut amal soleh dengan perasaan. Ya. Artinya bahwa ketika kita menjalankan amal soleh itu, ketika kita menjalankan amal ibadah itu, kita menjalankannya dengan senang, dengan kerinduan. Karena pada manusia itu, menurut Ibnu Taimiyah, ada orang yang mengerjakan ibadah itu karena faktor sekedar menggugurkan kewajiban. Itu. Sehingga terkadang tidak menjaga rukun-rukun dari amal yang dikerjakan itu. Yang penting kewajibannya sudah gugur. Itu tingkatan yang paling rendah. Yang kedua, ada orang yang menjalankan ibadah itu ya, karena dia sadar itu merupakan kebutuhan dari rohaninya. Ya. Itu merupakan kebutuhan bagi kehidupannya di akhirat. Maka seberat apapun ya, ibadah itu dia jalankan karena dia butuh. Gitu. Sebagaimana halnya tubuh membutuhkan makanan dan minuman, rohani juga membutuhkan itu. Dan tingkatan yang tertinggi adalah orang yang mengerjakan ibadah itu sebagai sebuah kenikmatan. Jadi ada kerinduan bagi orang itu untuk senantiasa senang mengerjakan ibadah. Sehingga Rasulullah pernah berkata kepada Bilal, ya, duduklah di sini, maka mari kita segarkan keimanan kita, ya kan? Wahai Bilal, kumandangkan adzan, ya, dirikanlah sholat, karena supaya kita menjadi segar, bahagia. Kan seperti itu. Jadi menjalankan ibadah itu dengan senang. Ya, ini. Kemudian yang ketiga adalah ijabah maliyah. Ijabah maliyah itu adalah menyambut dengan harta. Sekarang ini negara kita dalam kondisi resesi. Di tengah-tengah kita mengalami pandemi seperti ini. Banyak saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan, ya, yang kehilangan mata pencarian, yang sepi dalam perniagaan, sehingga mengurangi pendapatannya. Ya. Banyak saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan, maka di saat ini amal yang paling baik adalah mengeluarkan harta kita untuk menolong orang-orang yang membutuhkan itu. Ya. Di Kalimantan kemarin ada satu keluarga, ya, ayah, ibu, dan 2 anak, itu menggantung diri, ya, karena kemiskinan yang didera. Karena kita tidak boleh melihat kenyataan seperti itu. Jangan sampai kita tetangga kita membutuhkan pertolongan, tapi kita tidak
tahu. Jangan sampai ada tetangga kita yang sangat kelaparan, ya, sehingga tidur saja sulit karena menahan rasa lapar. Ya. Kita harus respect. Siapa di antara tetangga-tetangga kita itu yang membutuhkan pertolongan? Siapa di antara teman-teman kita itu yang membutuhkan pertolongan? Inilah saat kita untuk menyambut dengan harta kita, untuk kita berikan kepada mereka yang betul-betul memerlukan. Gitu. Kemudian yang keempat adalah istijabah amaliyah, istijabah harokiyah. Artinya menyambut dengan amal, menyambut dengan amal soleh atau amal ibadah. Contohnya, kalau di antara kita, bapak-bapak, sekitar kita dikumandangkan azan, ya, maka kita laki-laki ya, sangat dianjurkan untuk bersegera mendatangi masjid, memakmurkan masjid dengan menjalankan sholat berjamaah. Itu. Ibu-ibu juga demikian, para bunda. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk memakai hijab, maka seruan untuk memakai hijab itu ya perlu kita segerakan. Karena ini perintah Allah. Itulah menyambut suatu kebenaran, menyambut amal soleh ya, dengan segera. Pak, insya Allah dengan amal soleh yang kita segerakan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membimbing kita, akan memberikan ma'unah, hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan fauriyatul istijabah atau kepekaan yang tinggi dalam menyambut kebenaran untuk amal soleh itu, menjadikan kita dimudahkan segalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan di dunia ataupun di akhirat. Demikian para pemirsa ya bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mari kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongannya kepada kita sekalian di dalam setiap keadaan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sarifun qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ahlakal kafirin wal musyrikin. Allahumma selamatan Islam wal muslimin. Allahumma inna a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sa'il asqami. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah warinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ighfir lana wali walidaina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri dengan kajian akad pagi kita lewat online ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.